Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya perkenalkan dulu. Nama saya Dudung Satibi. Nomor peserta 3202 700 0087. Nomor pendaftaran 20 21 309 89. Kemudian mata pelajaran Pendidikan Agama Islam LPTK Syekh Nurjati Cirebon. Demikian perkenalan dari saya ya. Selamat menyaksikan video praktek pembelajaran saya di UKIN PPG Dajab 2021. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat bertemu kembali di jam yang kedua pelajaran PAI. Ada yang tahu atau barangkali kamu belum tahu PAI itu apa sih, singkatan dari apa? Pendidikan Agama Islam. Pendidikan Agama Islam. Alhamdulillah semuanya sudah pada tahu. Di pelajaran yang kedua ini kita akan menambah bahasan lagi. Namun sebelumnya barangkali kamu masih pegal dari tadi, dari pagi duduk terus. Sekarang boleh berdiri dulu semuanya. Silakan berdiri supaya tidak pegah, tidak jenuh. Angkat tangannya seperti Bapak di sini, miring ke kanan. Awas salah mana kanan? Ya, kelas 6 mas, Anda tahu kanan. Ke kiri. Ya, bagus. Sekarang tangannya dilepas di kepala. Kepala buka, kepala buka, kepala buka, kepala buka. Ke depan. Sama, kepala buka, kepala buka, kepala buka. Ya udah cukup segitu juga untuk menghilangkan kejenuhan harian. Masih ingat di pelajaran yang lalu, minggu yang lalu, pelajaran PAI belajar tentang apa? Tentang hari kiamat. Kemudian dilanjut dengan pelajaran berikutnya yaitu tentang Asmaul Husna. Ya, Asmaul Husna. Bagus, pelajaran yang sudah diberikan kamu masih ingat. Nanti akan disambung dengan pelajaran yang baru yaitu pelajaran tentang kisah Nabi Muhammad SAW, perjalanan hidup, kemudian sahabatnya dan lain sebagainya akan kita pelajari hari ini. Namun sebelum ke pelajaran PAI, kamu sudah siap untuk menerima pelajaran yang baru ini? Siap? Bagus. Bapak akan periksa dulu dari kehadiran. Sebanyak 32 orang. Semuanya hadir? Hadir. Ya, hadir semuanya. Bagus. Kalau begitu, kesiapan kalian juga harus benar-benar siap untuk menerima pelajaran yang baru ini, yaitu tentang kisah Nabi Muhammad SAW. Sebentar, Bapak lihat dulu. Ya, tujuan kamu mempelajari kisah Nabi Muhammad SAW ini adalah, ulangi, tujuan kamu mempelajari kisah Nabi Muhammad SAW ini adalah agar hidup kalian selamat dunia dan akhirat. Kenapa? Kalau umat-umat dulu,
umat sebelum sekarang ini ada Nabi Adam, Nabi Ibrahim, Nabi Daud, Ismail, Nabi Nuh dan lain sebagainya, ingin selamat umatnya itu mengikuti nabinya masih ada. Sedangkan kalian atau umat yang sekarang Nabi Muhammadnya sudah tidak ada. Bagaimana cara untuk mengikutinya? Nah, karena itu kita harus belajar ataupun mempelajari kisah-kisah perjalanan hidup Nabi Muhammad. Dimulai dari ibadah, kemudian tata cara kehidupannya harus diikuti. Kalau ingin hidup selamat, ikuti. Baik yang melelahkan ataupun yang disukai, semuanya harus diikuti. Yang tidak disukai dari contoh-contoh Nabi apa coba kira-kira? Melaksanakan sholat 5 waktu, ditambah melaksanakan sholat sunat malam. Padahal itu pekerjaan Nabi. Ada yang saum Senin Kemis, itu juga disuruh oleh Nabi. Masih banyak yang tidak mengerjakan. Terus apalagi Nabi itu selalu punya wudhu. Nabi tidak batal. Ya, banyak orang yang belum melaksanakan ajaran Nabi ini. Karena itu kita harus tahu apa dan bagaimana pekerjaan Nabi tersebut, supaya hidup kalian selamat di dunia dan di akhirat. Ada yang kenal siapa sih Nabi Muhammad itu? Ya, utusan Allah mengutus Nabi. Untuk apa mengutus Nabi? Ya, untuk dijadikan contoh. Akhlak Nabi Muhammad itu harus dijadikan contoh oleh seluruh umat manusia. Jadikan contoh. Semua pekerjaan Nabi dijadikan contoh. Insya Allah kalau dikerjakan, hidup kalian akan selamat, baik di dunia ataupun di akhirat. Nabi Muhammad itu seorang yang sangat jujur, tidak pernah bohong. Ketika belum dewasa atau belum balik, Nabi sudah jujur. Sehingga Nabi diberi gelar oleh orang-orang yang kenal kepada Nabi dengan sebutan apa gelarnya? Amin. Ya, Al-Amin. Ada yang tahu Al-Amin apa artinya? Angkat tangan. Al-Amin. Ya, tadi Al-Amin apa? Orang yang dapat dipercaya. Ulangi. Al-Amin artinya apa? Orang yang dapat dipercaya. Karena kejujuran Nabi Muhammad SAW. Kemudian Nabi Muhammad juga seorang yang pintar, yang cerdas. Diberi gelar juga oleh sahabat-sahabatnya, oleh orang-orang terdekat lainnya yang kenal beliau. Karena kepintarannya disebut apa? Tahu? Apa? Fatona. Fatona itu artinya orang yang pintar. Ulangi, tadi Al-Amin artinya apa? Orang yang dapat dipercaya. Diberi gelar lagi Fatona. Apa artinya? Ya, cerdas, pintar. Di samping itu juga Nabi Muhammad mempunyai sahabat-sahabat. Siapa diantaranya sahabat-sahabatnya? Terus Abu Bakar, Karinda, terus Umar bin, terus ya ini juga
sahabat-sahabat Nabi yang kelakuannya hampir sama dengan Nabi, punya kejujuran, punya keberanian, punya kecerdasan, punya hati yang lembut kepada orang-orang yang baik, biasa melakukan pekerjaan Nabi. Ulangi lagi, tujuan kamu mempelajari kisah keteladanan Nabi Muhammad SAW adalah agar hidup kalian bisa selamat dunia dan di akhirat. Siap melaksanakan sunnah-sunnah atau ajaran-ajaran Nabi? Siap. Harus siap. Ya, karena itu fokuskan pikiran dan perhatian kalian hari ini kepada pelajaran yang baru yang akan kita mulai. Ulangi, apa yang akan kita pelajari hari ini? Kisah. Ulangi, kisah apa? Ya. Kisah. Ari kisah teh naon sih? Ya, boleh cerita atau kejadian atau pelajaran tentang keteladanan Nabi Muhammad SAW. Namun sebelum ke pelajaran, alangkah baik kita baca doa sama-sama. Doanya seperti yang biasa kita baca, ada di atas profil ini. Dimulai dengan bismillah. Sama-sama semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Ya Allah, tambahkanlah ilmuku dan berilah baiknya kita baca surat Al-Quran, surat Al-A'la. Tahu Al-A'la? Ya, supaya lebih baik, lebih berbahasa. Sabbihisma, ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Walladzi
dengan membaca ayat Al-Quran. Hari ini kita mendapat kebaikan atau mendapat pahala dari Allah. Seorang yang membaca Al-Quran, satu huruf dibalas dengan 10 kebaikan. Tiap 10 kebaikan itu dilipat gandakan. Oke, kita mulai ke pelajaran inti. Kamu perhatikan dulu tayangan video berikut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku. Apa kabarnya kalian semua? Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan nanti ada walaupun kita belajar dari rumah. Baiklah, pada pembelajaran kali ini kita akan belajar mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti untuk kelas 6 sekolah dasar, dengan tema kisah keteladanan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan sahabatnya, dengan subtema keteladanan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Belajar, marilah kita membaca doa terlebih dahulu. Semoga apa yang kita pelajari hari ini menjadi bermanfaat buat kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam adalah Nabi terakhir atau disebut Khatamul Anbiya, yang artinya penutup para Nabi. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam lahir di kota Makkah pada tanggal 12 Rabiul Awal tahun Gajah. Sejak kecil Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sudah menjadi yatim piatu. Oleh sebab itu beliau sangat mencintai anak yatim dan menganjurkan umatnya untuk merawat, mendidik, dan mencintai anak yatim. Di samping itu, Nabi Muhammad SAW terkenal sangat jujur. Sikap jujur tersebut sudah diperlihatkan sebelum beliau diangkat menjadi Rasul. Pada usia remaja, beliau diminta bantuan oleh pamannya untuk membawa barang dagangan Siti Khadijah di Khuwailid yang kaya dan dihormati di kota Makkah. Pada usia 35 tahun, Nabi Muhammad SAW bersama-sama dengan orang-orang Quraisy diminta untuk memperbaiki Ka'bah. Ketika pembangunan sudah sampai ke bagian Hajar Aswad, bangsa Quraisy berselisih tentang siapa yang mendapatkan kehormatan untuk meletakkan Hajar Aswad ke tempatnya semula. Pada akhirnya mereka sepakat menunjuk Nabi Muhammad SAW sebagai orang yang tepat untuk melakukan hal tersebut. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun kemudian menyarankan suatu jalan keluar yang sebelumnya tidak terpikirkan oleh mereka. Beliau mengambil selembar selendang, kemudian Hajar Aswad itu diletakkan di tengah-tengah selendang tersebut. Kemudian beliau lalu meminta seluruh pemuka kabilah yang berselisih untuk memegang ujung-ujung selendang itu. Mereka kemudian mengangkat Hajar Aswad itu bersama-sama. Setelah mendekati tempatnya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lah yang kemudian meletakkan Hajar Aswad tersebut. Ini merupakan jalan keluar yang terbaik. Seluruh kabilah setuju dan meridhoi jalan keluar ini. Mereka pun tidak jadi saling menumpahkan darah. Sejak saat itu, beliau dikenal di antara kaumnya dengan sifat-sifat yang terpuji. Para sahabat dan pengikutnya sangat menghormati dan mencintai beliau, sehingga beliau diberi gelar Al-Amin, yang artinya orang yang dapat dipercaya. Mari kita teladani sifat jujur. Ya, setelah kalian memperhatikan, menyimak video tentang kisah Nabi Muhammad SAW tadi, silakan kalau ada yang mau bertanya, baik perorangan atau kelompok, dipersilakan untuk bertanya dulu.
Yo, mau nanya apa? Ada yang mau bertanya? Yo, yo nanya ke naon we? Ya silakan. Tentang tayangan video yang udah kalian perhatikan tadi. Udah nggak? Tidak ada. Kalau tidak ada Bapak yang mau bertanya. Tapi kalau Bapak mau bertanya, kalian tulis dulu, siapkan buku catatan. Supaya apa? Supaya dapat ilmu yang bermanfaat. Silakan disiapkan dulu buku catatannya. Nanti ada diskusi atau kerja kelompok. Kelompoknya seperti biasa saja. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Ketuanya ya seperti biasa aja. Ya. Pertanyaan Bapak yang pertama, silakan kamu tulis. Tadi kamu dengar ada kalimat Khotamul Anbiya. Tulis di buku. Khotamul Anbiya. Khotamul Anbiya. Artinya, siapa yang tahu? Ya bagus. Khotamul Anbiya artinya penutup para nabi. Ini bagus nih, Khotamul Anbiya. Yang lain semuanya harus bisa. Khotamul Anbiya artinya penutup para nabi. Ulang lagi supaya tahu, supaya selalu ingat. Apa arti dari Khotamul Anbiya? Penutup para nabi. Ya, penutup para nabi. Perhatikan. Jadi setelah Nabi Muhammad diutus dan meninggal dunia, tidak akan ada lagi nabi. Kalian harus yakini, harus percaya itu. Percaya ente? Harus wajib percaya. Sekarang ada beberapa orang yang mengaku jadi nabi, cenah ngimpi dibere wahyu, akhirnya ngaku sok sanajan manehna ngaku aja we eta teh pengikut nate. Pernah kamu dengar ada orang yang mengaku nabi? Pernah enggak? Banyak di Bandung, di Jakarta, di tiap negara ayah yang ngaku jadi nabi, padahal itu adalah kebohongan. Sebab Khotamul Anbiya atau penutup para nabi adalah Nabi Muhammad SAW. Jadi kalau ada orang yang mengaku jadi nabi, mengaku mendapat wahyu, misalnya di dia yo di Cipuntang, ayah mengaku jadi nabi, kamu jangan pernah mau ikuti, jangan mengikutinya, sebab itulah kebohongan. Khotamul Anbiya atau penutup para nabi adalah Nabi Muhammad SAW. Dan dijelaskan pula dalam keterangan yang lain bahwa akhir zaman itu akan ada beberapa orang yang ngaku jadi nabi. Kalian jangan pernah percaya. Yakinkan oleh kalian bahwa nabi yang terakhir adalah Nabi Muhammad SAW. La nabiyya ba'da. Tidak akan ada nabi setelah kami, kata Nabi Muhammad SAW. Awas, jangan terkecoh. Kalau kalian mengikuti, misalnya ada orang ngaku jadi nabi, kalian ikuti, maka kalian akan celaka hidup di akhirat nanti. Kumaha aya celaka di akhirat? Aya anu nulungan moal. Di dunia mah kamu pakai motor umpamana
di jalan, terus saya kasareket mobil, aya nulungan, malah sababaraha tahun ka gitu tuh bapak kerja di guru olahraga, ku bapak teh dibawa ke talaga kalapang, baru pas nepi kadinya tagang mangah nangkel mobil, udah teh nangkel mobil narangkel kalakan narangkel, ku bapak geus dibejaan berangkatna tertib babarengan ulah wawarannya, tah teu ngawarok nangkel pas duduk lapang turun teu bisa ada mobil teu eureun ayeuna lagu potong eureunna udah teu ngawarok mah kitu makana kalian harus ngawarok tahu cilaka di dunia mah kitu aya anu nulungan hari cilaka di akhirat saha nu rek nulungan bapak moal bisa nulungan ka anakna anak moal bisa nulungan ka bapakna ngan anu bisa nulungan, anu bisa nyalametkeun adalah naon? Amal ibadah. Kali lagi yang akan menyelamatkan nanti di akhirat kepada siapa saja, pada setiap orang adalah amal ibadah. Bagaimana amal ibadah itu? Perhatikan, amal ibadah yaitu ketika kita atau pekerjaan kita atau tingkah laku kita mengikuti tata cara atau akhlak Nabi Muhammad SAW. Ibadah, coba sebutkan contoh ibadah apa saja? Sholat, terus puasa, terus haji, naon deui? Sahadat boleh lah, tapi asup juga. Syarat asup Islam sahadat, kudu bisa sahadat. Mun teu bisa sahadat, saya asup Islam. Denger tak eta ibadah. Ari ibadah kudu nyontoh ka Nabi henteu? Wudu wajib dina ibadah mah wajib kudu naon wajib sarua jeung anu dicontohkeun ku Nabi. Nabi teh merintahkeun lamun arek salat kudu wudu heula. Dina Al-Qur'an diceritakan rek salat wudu heula. Kumaha cara wuduna? Nyontok ka saha cara wuduna? Nabi. Cuk Nabi mun rek wudu teh mimitiuna maca bismillah, cuci tangan dan lain sebagainya. Beres wuduna baca doa, eta ibadah kan. Geus beres wudu terus laksanakeun salatna, eta ibadah. Kudu akur jeung Nabi, ceuk maneh teh Abraham da kusabab subuh arek salat teh moal wudu heula. Jadi henteu ibadahna. Henteu dijadi. Nah, kusabab itu kalakuan Nabi Muhammad kudu dicontoh. Ari Nabi Muhammad rek makan sok maca doa. Ada doanya? Ada. Coba bareng baca doa mau makan. Sesudah makan yang bisa doa mau makan sesudah makan berarti ia suka membaca. Yang tidak bisa berarti jarang atau tidak pernah membaca. Perhatikan, yang membaca tadi baca doa mau makan. Insya Allah walaupun makan jadi ibadah. Makan ibadah bukan? Ulangi, makan ibadah bukan? Bukan. Makan bukan ibadah. Minum ibadah bukan? Bukan. Tetapi dengar, walaupun makan, walaupun minum, kalau kita mengikuti
Nabi, maka insya Allah jadi ibadah. Contoh, perhatikan, contoh, Bapak mau minum, ambil gelas, sebelum minum duduk dulu. Itu disuruh oleh Nabi, duduk, setelah duduk minum. Kalau minum menurut contoh Nabi bagaimana? Ya duduk. Terus minum, ya bagus, dengan tangan kanan. Minumnya sedikit-sedikit. Jadi tidak minum lekak. Enggak begitu. Sedikit. Kayak minum cair panas, air panas. Kalau kamu minum air panas, tentunya tidak banyak-banyak, sedikit-sedikit. Kalau istilah Sunda mah regot, sedikit-sedikit. Setelah minum, simpan lagi gelas, baca apa? Alhamdulillahirabbil alamin. Insya Allah, walaupun itu bukan ibadah, tetapi hanya amal kebiasaan. Kalau kamu melakukannya dengan tangan kanan membaca bismillah, selesainya membaca alhamdulillah, insya Allah akan menjadi ibadah. Kamu berangkat ke sekolah, keluar dari rumah ibadah bukan? Bukan. Ibadah bukan keluar dari rumah. Bukan, itu hanya amal kebiasaan. Tetapi kalau kamu keluar dari rumahnya membaca doanya jadi ibadah. Bapak ingin kamu berdiskusi sama teman sekelompok, nulisnya tolong ditulis pekerjaan-pekerjaan yang baik dan pekerjaan-pekerjaan dosa. Boleh Pak Dami? Ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Di atasnya nomor 1. Di atasnya nomor kelompok dulu, kelompok 1. Yo. Tulis dulu kelompok 1. Yo, kelompok 1. Yo. Kelompok 1. Udah. Nomor A tuh. A. Sebutkan. A. Ayo tulis. A di atas. Sebutkan 5 macam. Sebutkan 5 macam pekerjaan yang baik. Sebutkan 5 macam contoh pekerjaan yang baik. 5 macam contoh pekerjaan yang baik. Naon wae kanu baik teh. Supaya kalian tahu tidak mengerjakan pekerjaan yang salah. Nomor B nak, yang B, sebutkan 5 contoh. Sebutkan 5 contoh pekerjaan jelek, garis miring, dosa. Ya, di kegiatan akhir ini setelah di pembelajaran inti, kalian membuat kesimpulan dengan kelompoknya masing-masing tentang arti al-amin dan lain sebagainya. Kemudian setelah kalian membacakannya, maka hasil dari diskusi tiap kelompok untuk dikumpulkan. Dari kelompok 1 bawa ke sini. Kelompok 1. Kelompok 2 sini. Ya, hasilnya udah tadi dibacakan ya. Ya, terima kasih atas kerja kalian dengan kelompoknya masing-masing. Walaupun tadi udah dibacakan, nanti ini akan dinilai kembali. Ya, perhatikan kesimpulan dari akhir
pelajaran hari ini. Yang pertama, kamu harus selalu ingat bahwa pekerjaan-pekerjaan ataupun akhlak Nabi Muhammad itu harus kalian ikuti, harus kalian laksanakan supaya hidup kalian bisa selamat, khususnya di akhirat nanti. Di akhirat nanti kalian hanya ada dua pilihan, ada surga, ada neraka. Yang ingin masuk surga, ingat akhlak Nabi Muhammad harus diikuti, baik dari ibadahnya ataupun dari amal kebiasaan-kebiasaannya. Yang mengikuti insya Allah bisa masuk surga. Ya, pelajaran selanjutnya minggu depan kalian akan belajar ke materi yang baru. Hari ini boleh kamu pulang, namun sebelumnya berdoa dulu. Silakan untuk berkemas dulu. Tas dibuka, bukunya dimasukin ke dalam tas. Silakan berkemas dulu. Setelah dari sekolah, kamu datang ke rumah. Pelajaran itu baik PAI ataupun pelajaran yang lain, jangan langsung disimpan. Kalau mau disimpan boleh, tapi ketika ada waktu, baik sore, malam, ataupun esok harinya, kamu bukan lagi, baca lagi, supaya apa yang dipelajari hari ini bisa nempel di otak, bisa diamalkan, kemudian kamu akan mendapat ilmu yang bermanfaat, ilmu yang diamalkan. Ya, supaya kamu bisa pulang dengan selamat dan membawa ilmu yang bermanfaat. Alangkah baiknya berdoa dulu sebelum pulang. Berdoa diawali dengan pembacaan surat Al-Asr, dipimpin oleh ini. Siapa dulu? Siapa? Siap, tunjuknya yang rapi. Siap. Siap, baca doa mulai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan pulang dengan tertib, diawali dari kelompok 1 dulu. Kelompok 1 dulu.